Oke, selamat pagi Anda sekalian. Hari ini kita akan belajar materi kita yang ketiga, yaitu dengan topik grafik fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita belajar grafik fungsi eksponensial ini, terlebih dahulu kita akan belajar yang namanya definisi fungsi eksponensial. Oke ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan fungsi eksponensial? Nah, di sini ada dua definisi yang Ibu buatkan. Nah, di PPT juga ada Ibu buatkan ya, boleh dibaca. Nah, secara bahasa sehari-hari, fungsi eksponensial ini boleh kita katakan sebagai fungsi-fungsi dalam matematika di mana peubah itu variabel yang berubah-ubah. Ini dalam bentuk huruf biasanya. Dibuat sebagai pangkat atau dibuat dalam bentuk pangkat. Ingat, fungsi-fungsi dalam matematika di mana peubah atau variabelnya dibuat sebagai pangkat. Itulah yang disebut dengan fungsi eksponensial. Nah, secara matematika, dikatakan bahwa fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke fx. Fx ini si y, di mana fx-nya adalah a pangkat x. Ingat, ada syaratnya. Apa syaratnya? A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya harus lebih besar dari 0. Dengan kata lain, A-nya atau A itu siapa kemarin? A itu basis. Sementara X ini adalah eksponen atau pangkat. Nah, kalau dikatakan A lebih besar dari 0, berarti basisnya tidak boleh negatif. Ya kan? Lebih besar dari 0. Nah, tidak sama dengan 1. Berarti yang bisa lagi nanti berapa? A lebih besar dari 0. Berarti dari angka 2 sampai seterusnya bisa basisnya. Nah, sementara A-nya tidak sama dengan 1. Berarti yang mana lagi yang bisa? Berarti di antara 1 sama 0 boleh kita buat sebagai basis, yaitu bilangan pecahan nantinya. Tapi ingat syarat ini ya, A tidak sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum eksponensial, fungsi eksponensial. Fungsi itu ya biasanya dituliskan dalam bentuk fx sama dengan, atau fx ini sama itu dengan y sama dengan. Oke, itu pelajaran waktu SMP. Oke, jadi fungsi eksponensial kita ini ada bentuknya sederhana, banyak bentuknya, dan ada bentuknya yang kompleks, ya. Bolehnya nanti di sini ditambahkan K, boleh, terserah, atau ini B dibuat di sini, ya. Nah, tapi bentuk yang paling sederhana dari fungsi eksponensial adalah fx itu sama dengan a pangkat x. Oke ya, fx sama dengan a pangkat x. A basis satu bilangan pokok, x pangkat atau eksponen. Ini yang dikatakan tadi bahwa variabel itu dibuat sebagai bentuk pangkat. Oke, nah bentuk yang kompleks itu seperti apa? B kali, ini bukan x ya, ini kali ya, B kali A pangkat GX tambah C. B-nya ini adalah si koefisien dari si A. Ya kan, ada bilangan nanti di sini. A-nya basis. GX itu pangkatnya dalam bentuk fungsi. Jadi pangkatnya nanti nggak cuma pangkat X, bolehnya pangkat 2X tambah 3, pangkat 5X kuadrat tambah 10X, boleh. Sementara C ini adalah konstanta. Ini hanya bentuk umum. Oke, sekarang kita lihat contoh. Kita mau lihat yang mana di sini bentuk fungsi eksponen dan yang mana yang bukan. Pertanyaan pertama adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Apakah ini fungsi eksponen? Ya, ini fungsi eksponen. Mengapa? Karena pangkatnya dibuat pangkatnya ada dalam bentuk variabel, atau variabel ini dibuat dalam bentuk pangkat. Di situ kita tinjau. Nah, yang kedua, fx sama dengan 3 kali 5 pangkat x. Ya, ini tadi yang bentuk yang agak kompleks ini. B kali A pangkat gx. Berarti B-nya si 3, A-nya si 5, x-nya di sini. Apakah ini fungsi eksponen? Iya. Kenapa? Karena pangkatnya dalam bentuk variabel, atau si variabel itu dibuat dalam bentuk pangkat. Oke, yang ketiga, ini yang bentuk yang kompleks, yang mirip dengan bentuk si B kali A pangkat GX tambah C. Berarti ini fungsi eksponen? Ya, ini fungsi eksponen. Nah, apakah yang keempat ini fungsi eksponen? Kita lihat. 5X dikuadratkan. Coba kita pikirkan. Apakah pangkatnya itu dalam bentuk variabel? Ternyata pangkatnya si 2 ini bukan dalam bentuk variabel. Justru variabelnya ada di sini. Nah, kalau ini dikerjakan, ini hasilnya jadi berapa? 25X pangkat 2. Memang adanya pangkat di sini, tapi pangkatnya tidak dalam bentuk variabel.
justru variabelnya yang berpangkat. Jadi ini bukan fungsi eksponen. Beda kan ya? Demikian juga dengan ini 10x tambah 1 dipangkatkan dengan 3. Kalau dipangkatkan ini kan hasilnya ini pasti yang awalnya ini adalah 1000x dipangkatkan dengan 3. Bukan x-nya yang dalam bentuk pangkat, ya kan? Karena x-nya tidak dalam bentuk pangkat atau variabelnya tidak dalam bentuk pangkat, maka ini bukan fungsi eksponen. Ibu harap kalian mengerti dulu ya apa itu fungsi eksponen. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan belajar kayak gimana cara menggambar grafik fungsi eksponen yang sederhana dulu ya. Oke, sekarang kita akan lihat grafik fungsi eksponennya. Nah, ada langkah-langkah yang digunakan untuk menggambar sebuah grafik. Nah, saat kita SMP dulu, kita bisa boleh menggambarkan grafik itu kalau dia minimal terdiri dari 2 titik. Begitu ya, misal Ibu buat. Nah, ini misalnya koordinat kartesius. Nah, dengan adanya 2 titik di sini, kita bisa hubungkan 2 titik ini sehingga dia membentuk sebuah grafik. Ini grafik garis lurus, gitu ya kira-kira ya. Atau boleh juga grafik persamaan kuadrat misalnya ya kan di sini. Nah, minimal 2 titik katanya untuk membentuknya. Boleh begini. Oke ya. Nah, gitu juga dengan fungsi eksponensial. Sama seperti menggambarkan grafik fungsi linear, grafik fungsi kuadrat, maka kita punya langkah-langkah. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah titik, sembarang titik, pasangan titik x, y yang akan kita letakkan di koordinat kartesius. Oke. Nah, langkah pertama kita adalah katanya tentukan titik potong terhadap sumbu y. Bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu y? Maka titik potong terhadap sumbu y kita peroleh ketika x sama dengan 0. Begitu ya. Nah, yang kedua nanti kita buat tabel yang memuat sembarang nilai x. Tahu maksudnya sembarang? Ambil beberapa nilai x. Usahakan nilai x ini berurutan nanti, ya. Tidak perlu ngambilnya yang besar-besar, ambil aja yang kecil dulu. Misalnya dimulai dari 0 sampai 3 atau 0 sampai minus 3, boleh. Dan usahakan juga nanti buat ada negatif positifnya, ya. Oke, setelah kita buat beberapa nilai x, maka kita cari nilai y-nya. Kayak gimana cara mencari nilai y-nya? Tinggal substitusikan aja x sembarang yang kita ambil tadi ke fungsi eksponennya. Fungsi eksponen kan sama gitu fx dengan y. Maka nanti akan kita peroleh nilai y-nya, sehingga ketika kita sudah dapatkan nilai y, dapat kita lah pasangan titik, yaitu titik x, y atau x, fx. Oke? Nah, yang ketiga apa? Kalau udah dapat nanti beberapa pasang titik itu, kita letakkan pasangan titik tersebut di koordinat kartesius. Tahu yang meletakkannya ya. Ini pelajaran SD, meletakkan titik di koordinat kartesius. Nah, setelah itu yang terakhir adalah hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis lengkung. Ingat, garis lengkung, bukan garis lurus. Berarti nanti kalian ketika menghubungkan titik-titik itu jangan pakai penggaris, tapi usahakan pakai pensil. Nah, ikuti alurnya nanti, ikuti nanti titik-titik itu sehingga dia membentuk sebuah garis lengkung atau yang kita namakan dengan kurva. Oke, sebagai contoh kita lihat ya, contoh membuat grafik fungsi eksponen berikut ini. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Berarti 2-nya ini lebih besar dari 0 ya. Ya kan? Lebih besar dari 0 kan si 2? Ya, tidak sama dengan 1. Oke. Nah, langkah pertama kita katanya apa? Cari titik potong sumbu y. Gimana cara mencari titik potong terhadap sumbu y? Maka kita buatlah x itu sama dengan 0. Ingat ya, y itu sama itu dengan fx. Oke, maka tuliskan dulu fungsi eksponensial yang dikasih sama kita. Ini fungsinya, fx sama dengan 2 pangkat x. Maka fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, tadi kan x-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti kita tuliskan fx sama dengan 2 pangkat 0. Berapakah 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka kita perolehlah titik yang pertama yaitu x, y. X-nya tadi 0. Y-nya berapa? Ini y-nya 1. Maka titik pertama kita adalah 0,1. Tadi sudah Ibu bilang bahwa untuk menggambar grafik itu kita butuh minimal 2 titik. Karena masih cuma 1 titik yang kita peroleh, maka kita masuk langkah kedua, yaitu kita buat tabel bantu. Apa maksudnya tabel bantu ini? Kita ambillah beberapa nilai x. Udah, kita ambil beberapa nilai x, sembarang nilai x. Nah, itu tadi yang Ibu katakan, boleh dibuat yang positifnya, boleh juga yang dibuat negatifnya. Nah, usahakan berurutan nilai x ini biar gampang nanti meletakkannya di koordinat kartesius. Oke ya. Nah, setelah kita cari nilai x-nya, kita ambil nilai x sembarang, maka kita cari nilai y. Kayak gimana sih cara mencari nilai y ini, Bu? Gitu ya kan. Langsung saja Ananda substitusi x ini
ke persamaan. Persamaannya diminta 2 pangkat X. Maka Y kita yang pertama kan 2 pangkat X. X-nya ganti dengan minus 3. 2 pangkat minus 3. Berapa 2 pangkat minus 3? Hasilnya adalah, ini sudah kita pelajari ya, pangkat negatif boleh dibuat jadi pangkat positif asalkan dia di bawah jadi dalam bentuk pecahan. Lihat sifat nomor berapa itu kemarin ya. Boleh dibuka lagi nanti materinya. Oke. Jadi ini nanti adalah 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Demikian juga untuk minus 2. Dari mana ini 1/4? Berarti 2 pangkat ganti X ini dengan minus 2. 2 pangkat minus 2 kan? Jadi 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 1/4. Ini juga 2 pangkat minus 1, ya setengah. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Begitu seterusnya. Sehingga nanti kita peroleh pasangan titik-titik. Ya, pasangan titik itu biasanya dibuat X, Y ya. Nggak pernah Y, X. Oke. X-nya berapa? Min 3. Y-nya berapa? 1/8. Berarti titik pertama kita min 3,1/8. Yang kedua, min 2,1/4. Yang ketiga, min 1,5. Begitu seterusnya. Nah, langkah ketiga kita apa? Langkah ketiga kita adalah kita letakkan pasangan titik ini, yang beberapa titik ini, ke koordinat kartesius. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk langkah ketiga. Kata kita mau letakkan ya pasangan titik itu di koordinat kartesius. Nah, Ibu minta nanti, kenapa Ibu minta selama ini kalian menggunakan buku berpeta? Biar gampang nanti mengatur skalanya. Jadi gini, kalau terbalik ya. Ini sumbu Y. Oke, ini sumbu atas sumbu Y, bawah sumbu X. Oke, sorry ya, Ibu terbalik. Yang mendatar yang sumbu X. Oke. Nah, Ibu katakan begini. Kalau nanti sumbu Y-nya langkah-langkah 2 semua ya. Jangan begini, 2, 3, 6 gitu, nggak boleh. Kalau langkah-langkah 2, 4, 6, 8, 10 berarti. Nggak bisa kita buat gini ya. 1, 2, 4, 6. Nggak bisa suka-suka hati kita. Jadi skalanya itu harus sama, atas ke bawah. Udah, kalau langkah-langkah 2, langkah-langkah 2. Kalau langkah-langkah 1, ya langkah-langkah 1. Gitu ya kira-kira ya. Atur nanti dengan sedemikian rupa, sebagus mungkin dibuat. Oke. Sorry ya, ini salah letak. Harusnya nolnya di sini. Oke. Nah, kita mau letakkan pasangan titik ini. Katanya pertama minus 3 dengan 1/8. Kita atur dulu. Ini 2. 0 ke 2 dibagi 2, 1 ya. Berarti 1 di sini. Oke ya. Terus 0 ke 1 dibagi 2, bagi 2 lagi ini dengan bagus. Nanti saya akan tahu grafik siapa yang benar, siapa yang enggak. 0 bagi 2 kan setengah. Oke. Nah, 0 ke setengah dibagi 2 itu berapa? 1/4. Berarti di sini 1/4. Nah, atur dengan sedemikian rupa nanti. Terakhir 0 dibagi 0 ke 1/4. Kalau kita bagi 2 itu berarti di sinilah nanti kira-kira 1/8. Oke ya. Ingat, dia tidak akan pernah menyentuh 0. Karena kalau kalian lanjutkan minus 4 nanti di sini, minus 4, 2 pangkat minus 1/16. 2 pangkat minus 5, 1/32. Ini tidak akan pernah di bawah grafiknya. Kalau kalian dapat grafik di bawah, berarti kalian salah. Ingat ya, kalian salah. Nah, maka kita akan letakkan titik-titik ini. Yang pertama tadi berapa Ibu bilang tadi? Minus 3/8. Oke, ini 1/8. Ini minus 3 dengan 1/8. Kita buatlah begini. Sudah hampir ke setengah ya. Nanti baguskan grafik kalian ya. Buat di buku berpeta. Besar-besar pun grafiknya nggak masalah sama Ibu. Ini kebetulan Ibu nggak punya buku berpeta. Inilah titik yang pertama. Titik yang kedua berapa? Minus 2/4. Minus 2/4. Oke. Ini minus 2. X-nya minus 2. Ini 1/4 ya. Sini. Kita buat minus 2. Oke, kita sudah peroleh titik kita yang kedua. Oke, yang ketiga berapa? Minus 1 dengan setengah. Ini gampang. Minus 1 setengah. Oke, gunakan nanti penggaris ya. Oke, next. 0, 1. X-nya kan 0, Y-nya 1. Berarti di sini dong. Nah, dia memotong di sumbu Y ya. Memotong di sumbu Y di titik berapa? Di titik sini 0,1. Oke, next 1,2. Artinya X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2. Oke, kita dapat. Terus X-nya 2, Y-nya 4. Berarti sini ya. Ini X-nya 2, Y-nya 4.
kita dapat titik yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 6. Terakhir 38. X-nya 3. Oke, nanti Anda buat pakai penggaris ya. Kebetulan tangan Ibu satu merekam ini. Salah, nggak sampai ke sini ini nih rupanya 8. Nah, ini. Oke. Boleh ya? Kita kan sudah dapat titik-titik ini, maka kita masuk langkah keempat nanti. Langkah keempat kita apa? Kita hubungkanlah ini dengan gunakan nanti pensil. Nah, dia jangan pakai penggaris kamu buat, jangan jegang-jegang, tegang-tegang gitu nanti apanya, grafiknya enggak. Dia harus membentuk garis lengkung. Jadi kita muluskan, kurva mulus dia nanti, ya. Ini dimuluskan pakai pensil ya. Oke, kita coba. Kita coba hubungkan ini dengan pensil. Ya, usahakan ini membentuk yang namanya kurva mulus, ya. Kurva mulus, titik-titik tadi kita hubungkan, ya. Kalau nanti apa kalian ini kalian benar kan, grafik kalian skalanya benar, ini nanti gambarnya akan mulus sekali gitu kira-kira. Ini mungkin skala Ibu pun tidak begitu betul, ya. Maka Ibu suruh gunakan buku berpeta biar gampang. Beginilah grafiknya nanti, ya. Beginilah grafik yang pertama yang kita peroleh. Untuk yang mana? Untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, kan di PPT Ibu sudah Ibu jelaskan juga ini, gambar ini, dan apa kesimpulannya akan kalian peroleh. Nah, nanti begini. Ini kalau dilanjutkan ini nanti terus ini berlanjut ini. Tapi dengan syarat, ingat, dia tidak akan pernah menyentuh yang namanya sumbu x. Ingat ya, dia tidak akan pernah menyentuh yang namanya sumbu x. Ini makin naik, ya ini pasti makin naik karena kita ambil beberapa titiknya ini. Makanya kurva kita sampai di sini. Boleh ya kira-kira? Nah, Ibu harap kalian ngerti dulu gimana cara menggambarkan grafik fungsi eksponensial ini. Itu dulu. Nah, untuk sifat-sifatnya nanti sudah ada lengkap di PPT, boleh kamu salinkan di buku catatanmu nanti ya. Nah, untuk mengerjakan tugas nanti kerjakan dengan sebagus dan serapi mungkin. Boleh ya kira-kira? Atas perhatian Ananda sekalian, Ibu harap kalian mengerti dengan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih.